Belum jawab kayaknya semuanya. Ustazah ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar antum semuanya? Ya Allah. Alhamdulillah luar biasa mantap. Allahu Akbar. Baru bangun tidur antum. Ustazah ulang jawab dengan seperti yang pernah antum jawab sebelumnya. Apa kabar antum semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa mantap. Allahu Akbar. Walaupun antum masih di rumah, tapi tetap semangat ya Fatih. Jangan sambil tiduran. Adab belajarnya silakan diterapkan. Antum sudah tahu adabnya masing-masing. Ya. Walaupun ustazah tidak nampak, tapi yakinlah Allah nampak antum. Ya. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Sehat semua? Anak ustazah? Alhamdulillah sehat aja. Sehat ya. Oke. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa bertemu di pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin sudah 3 minggu, 2 minggu ya mungkin kita tidak Zoom gitu. Nah karena disebabkan persiapan lisensi gitu. Tolong doanya ya anak-anak ustazah semuanya. Mudah-mudahan lisensi kita tahun ini mendapat nilai terbaik ya. Amin. Sangat berpengaruh kepada nasib sekolah kita ke depannya ya. Jadi anak ustazah ini yang hadir pada hari ini kelas 8A dan 8B itu 20 orang ya, 21 berarti termasuk ustazah. 20 orang berarti antum. Nah, yang 20 orang ini udah mandi semua kan? Sudah ya? Sudah. Baik. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti pembelajaran 1 jam 2 jam ke depan bisa antum ikuti dengan baik dan ilmunya bisa antum dapatkan. Nah, baik sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Ustazah ingin mendengarkan suara murojaah antum sejenak ya. Ustazah request surat Ad-Duha aja deh. Ya, surat Ad-Duha. Semuanya buka suaranya, mic-nya ya. Wahid, Isnin, Selasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laili saja mawadda'aka rabbuka wa akhiratu khairul alam yajidka yariban fal yatima fala wa Sadaqallahul azim. Kepada anak ustazah yang sedang berpartisipasi. Semuanya sudah salat duha ya? Sudah KMM semuanya? Oke. Kemudian sudah sarapan? Udah Zah. Sudah. Oke, hanya Fabian yang jawab. Siapa yang jawab tuh Fabian? Ya. Baik anak-anak ustazah. 2 minggu yang lalu ustazah sudah memberikan beberapa tugas kepada antum, beberapa pekerjaan rumah ya. Yang pertama itu ustazah suruh antum membaca dan melihat video pembelajaran tentang apa? Karim? Tentang apa? Ustazah berikan kemarin video pembelajaran dan PowerPoint. Tentang apa? Ada yang tahu? Karim? Kalau ustazah tanya jangan menghilang ya.
Tentang apa pertama Ustazah kasih kemarin sebelum kita PTS? Buku fiksi nak tak? Yes. Ya. Tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, buku fiksi dan non-fiksi ini kita sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 7 ya. Di kelas 8 ini kita lanjutkan kembali. Ini tujuannya agar antum bisa membaca itu bisa menambah wawasan yang luas gitu ya. Jadi tujuan nyata, tujuan dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran kita ini adalah agar antum terbiasa membaca buku, baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi. Nah, Ustazah akan mengulas kembali nanti pembelajaran itu akan Ustazah tampilkan kembali PowerPoint-nya. Tentunya Ustazah tidak menjelaskan karena antum sudah membaca, jadi sifatnya kita berdiskusi tanya jawab. Nah, namun sebelum itu Ustazah mau bertanya dulu, di Zoom ini sebanyak 20 orang, apakah semuanya sudah melaksanakan menjawab soal kuisis yang Ustazah berikan tentang unsur-unsur? Udah. Bagi yang sudah, alhamdulillah, mantap. Bagi yang belum, Ustazah mohon hari ini kerjakan setelah kita Zoom ini. Kita Zoom tidak berlama-lama. Ustazah hanya mengulang kembali pelajaran yang Ustazah berikan minggu sebelumnya dan belum sempat dijelaskan. Kemudian Ustazah membahas tentang LKPD yang akan antum kerjakan hari ini. Ya, karena minggu ini kan kita 2 kali masuknya. Hari kemarin Senin kita PTS, hari ini mengerjakan setelah Zoom ini kita akan mengerjakan LKPD yang sudah ada di tangan antum masing-masing. Ya. Kemudian yang PTS, 20 orang di Zoom ini sudah melaksanakan PTS? Udah dah. Alhamdulillah. Ustazah yakin yang ikut Zoom ini pasti sudah melaksanakan. Tapi ada beberapa teman antum yang tidak pernah ikut Zoom dari semester 1 sampai semester 2, entah apa alasannya, walau alam ditanya tidak ada alasan gitu ya. Jadi mereka belum melaksanakan. Ya. Ustazah lagi bagi antum yang belum menyelesaikan semua tugas-tugas, tolong diselesaikan. Teks eksplanasi, ya. Kemudian kuisis tentang unsur-unsur buku fiksi. Ya. Selesaikan sebelum hari Selasa depan. Oke, baik. Ustazah mulai pembelajarannya tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, antum sudah dapat apa namanya LKPD bahasa Indonesia? Sudah ada di depan antum kan? Ada dah. Buku catatan silakan disediakan di dekat antum. Ustazah buka. Anak Ustazah, sebelum Ustazah lanjutkan, antum sudah tahu ya apa itu buku fiksi dan non fiksi kan? Siapa yang tahu contoh buku fiksi? Yang berimajinasi dah. Dongeng dah. Bahasanya Buku dongeng. Oke, contohnya yang Ustazah buku apa gitu contohnya? Buku apa? Malin Kundang. Ya, buku dongeng. Apa lagi? novel. Novel, oke. Ada lagi? Komik. Komik, good. Fabel. Next, Fabel. fabel, oke. Cerita fabel ya, udah kita pelajari kelas 7. Lagi. Cerpen dah. Oke, Ustazah stop. Yang antum sebutkan semua tadi itu betul ya. Yang non fiksi, siapa yang bisa? Buku pelajaran. Yes, buku pelajaran. Selain buku pelajaran apa lagi? Buku Kamus Bahasa Indonesia. Apa? Iya lagi apa ya? Ensiklopedia. Ensiklopedia, good. Iya, apa lagi? Kamus. Kamus. Kamus juga termasuk.
Oke. Jadi anak ustazah yang antum sebutkan tadi berarti antum sudah tahu nih, sudah paham ya. Oke. Antum sudah baca slide ustazahnya, antum sudah baca? PPT ini antum sudah lihat? Ini sudah antum baca ini? Ini buku apa nih? Raja Burung. Ustazah. Nampak PPT ustazah? Nampak, Zah. Nampak, Oke. Zah. Ini buku apa? Fiksi. Buku fiksi ya, buku fiksi. Ustazah harap antum sudah membaca ini karena udah 3 minggu ustazah share PPT ini di Google Classroom. Ya, ini dia masih. Ini teks non fiksi ya tentang teknik membaca. Nah, ustazah langsung ke yang ini. Nah, oke. Sudah antum isi nih? Kalau antum sudah membaca, pasti antum bisa menyebutkan baik secara tulisan maupun lisan ciri dari ini. Ya. Teks fiksi, teks yang nomor 1 tadi, kemudian non fiksi, teks yang nomor 2. Bentuk teksnya macam mana? Seperti apa bentuk teks fiksi? Ustazah tidak menjelaskan ya anak ustazah. Ustazah tanya jawab. Kita tanya jawab karena antum sudah baca nih teksnya. Kalau tidak paham antum nanti, silakan tanya ke ustazah. Sifa mau menjawab, silakan. Bentuk teks fiksi berbentuk narasi, Zah. Yes, good. Sebuah imajinasi. 100 untuk Sifa, ya. Teks fiksi bentuknya adalah narasi ya, naratif, berbentuk cerita. Good. Terima kasih Sifa. Kalau non fiksi? Eksposisi, argumentasi, laporan, dan lain-lain. Gimana? Kurang jelas suaranya? Berbentuk eksposisi sama argumentasi, Zah. Ya, berbentuk eksposisi, argumentasi. Atau dia menjelaskan, ya, menjelaskan tentang suatu informasi. Oke, terima kasih Sifa. Yang lain, yang kedua. Dari mana pemerolehan data buku fiksi? Ayo, tak tangannya siapa yang mau berbicara? Ini sudah masuk ke nilai kuis nih ya, karena kemarin sudah antum baca. Sifa sudah dapat nilai kuis hari ini. Yang lain? Berarti cuma Sifa yang baca kemarin PowerPoint-nya. Yang lain nggak ada yang baca. Nah, oke Azila, silakan Azila. Pemerolehan data teks fiksi. Imajinasi atau menghayal. Yes, good. Terima kasih, mantap. Kalau buku fiksi? Non fiksi? Penelitian ilmiah. Iya, penelitian ilmiah ya, bisa telaah, bisa praktikum dari praktikum ya, pokoknya penelitian ilmiah. Oke, terima kasih Azila. Tepuk tangan untuk Azila. Terima kasih Azila. Ada tambahan sih, Pak? Enggak. Tentang pemerolehan? Tidak ada. Oke. Yang ketiga, sifatnya. Sifat buku fiksi seperti apa? Sifat buku non fiksi seperti apa? Yang Ikhwan lagi, yang Ikhwan. Yang Ikhwan ini nggak ada yang baca kayaknya PowerPoint Ustazah. Hafiz, coba. Hafiz Al-Khairi, coba. Bagaimana sifat teks fiksi? Hafiz. Ada Hafiz? Hafiz? Oke, yang Ikhwan yang lain, silakan. Anazah. Oke, silakan. Siapa tuh? Karim. Karim, ya. Silakan Karim. Ciri-cirinya sifatnya itu pengarang dari sang penulis. Mengarang dari penulis. Sifatnya oke. Sudah terima dulu.
Memiliki Kemudian kebenaran. non-fiksi, Ana Kalau bisa jawab, Zah. memiliki sistematika. memiliki sistematika. Oke, terima Sistematika yang kasih bersih. Karim. Mau ditambahkan? Fatih, silakan. Terima kasih Ana. Karim. Ada lagi Karim? Nggak ada. Iya. Oke, silakan Fatih. Mau ditambahkan? Yang fiksi itu bersifat menghibur, sedangkan yang non-fiksi itu memberi ilmu. Oh ya. Oke. Good. Terima kasih Karim dan Fatih. Ya, tepuk tangan. Dapat nilai ya mereka ya. Jadi simpulannya fiksi itu bersifat gunanya, fungsinya adalah menghibur. Menghibur orang yang membacanya. Contoh, apa contohnya? Antum membaca cerita fabel. Terhibur nggak antum? Antum membaca cerita pendek, cerpen. Ya, antum membaca dongeng yang kocak atau yang lucu, pasti antum terhibur kan? Nah, itu dia. Iya sih. Kemudian kalau teks fiksi, non fiksi, dia sebagai apa tadi Fatih? Memberi ilmu. Iya, mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan wawasan. Misalnya antum membaca tentang teks nomor 2 tadi tentang teknik mencatat tadi ya, teksnya. Nah, bagaimana teknik mencatat? Nah, setelah membaca teks itu, antum akan mendapatkan ilmu, antum akan dapat wawasan, pengetahuan tentang seperti ini ternyata teknik membaca. Nah, banyak lagi buku-buku non-fiksi populer lainnya. Misalnya antum membaca buku non-fiksi tentang beternak ikan lele. Nah, setelah membaca buku itu antum akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana budidaya ikan lele. Nah, itu dia. Paham tuh? Selanjutnya bahasa. Ustazah minta Faras kelas 8. Ada Faras? Tadi ada nampak Ustazah? Iya, silakan. Iya. Iya. Dari bahasa buku teks fiksi atau buku fiksi bagaimana Faras? Bahasa buku fiksi itu apa, Zah? Enggak. Gimana? Antum belum baca PowerPoint Ustazah nih sebelumnya? Ada yang mau menambahkan? Mau membantu? Anaza. Ya, silakan. Anaza. Kalau bahasa Siapa nanya? itu Saya Zafarza. Kaila lagi berbicara tuh. Ustazah nggak dengar suara antum Kaila. kalau teks fiksi itu bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari yang nggak baku. Kalau non fiksi itu menggunakan bahasa yang baku. Iya, 100 untuk Kaila ya. Oke, itu ya Faras. Silakan antum catat dan semuanya yang belum mengetahui silakan dicatat. Bahasa buku fiksi itu dia cenderung bahasa yang tidak formal, bahasa sehari-hari. Ya, karena tadi tujuannya menghibur. Sedangkan bahasa buku non fiksi itu bahasa baku karena tadi pemerolehan datanya untuk menulis buku non fiksi atau teks non fiksi itu adalah melalui penelitian ya atau berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Makanya dia harus menggunakan bahasa yang baku atau formal. Oke. Sekarang nomor 5, fungsinya. Ini sudah saya sebutkan tadi ya, fungsi teksnya. Siapa yang bisa mengulang? Nasya. Fungsi makna. Sebagai hiburan kepada pembaca. Siapa kalau itu? yang teks fiksi. Siapa Nasya, Zah. Oh, Nasya, oke. Kalau teks fiksi apa Nasya? Sebagai hiburan kepada pembaca. Ya, sebelumnya tadi sudah kita singgung. Oke, kalau non fiksi? Untuk menambah wawasan atau pengetahuan, Zah. Iya, untuk menambah wawasan atau pengetahuan. Oke, 100 untuk Nasya. Terakhir tadi adalah makna. Saya tanya Ketua OSIS, bisa? Makna dari buku fiksi berkaitan dengan apa?
non-fiksi berkaitan dengan apa? Non-fiksi itu berkaitan dengan ilmu-ilmu pengetahuan macam-macam lah. Kalau fiksi, fiksi itu apa ya? Oke. Bisa, Fiksi Fabian? aja kurang tahu lah. Ada tahu. Makasih Fabian. Ada mau bantu Hanif? Ustazah minta Hanif. Hanif nggak pernah nampak wajahnya kalau Zoom. Dia belum mandi nih, Hanif nih. Ya, Nif. Anda belum mandi, Nif? Orang yang tidak buka video ketika Zoom, dia belum mandi. Jangan salahkan Ustazah ya. Hanif, silakan ditambah Hanif. Jawaban Fabian, apa maknanya tadi? Dari makna, nih. Mana tahu Zah maknanya Zah. Siapa tuh anaknya? Karim. Ya Zah. Iya, Karim. Ustazah mau nanya. Kalau makna Hah? Oke, silakan. buku fiksi itu berisi hiburan, khayalan. Kalau makna buku non fiksi berisi tentang pelajaran Zah. Tentang pelajaran. Oh, masih sama berarti ya, hampir sama dengan fungsi tadi. Betul itu. Si Aika? Iya. Iya, oke. Terima kasih semua yang sudah menjawab. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke. Nah, Ana Ustazah, setelah membaca teks tadi, antum sudah memahami perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi dari 6 aspek ini. Ya, ini penting ini ya, Ana Ustazah tolong dicatat. Ini sudah ada juga Ustazah jelaskan di berikutnya. Jadi kesimpulannya apa? Apa yang dimaksud teks fiksi? Kesimpulan antum dari ciri-ciri tadi? Ayo, siapa yang bisa? 100 nilai kuisnya. Nih, kesimpulan ini. Silakan angkat tangan. Siapa yang bisa? Dari yang sudah kita tanya jawabkan tadi. Siapanya? Anazah. Aika dulu deh, Aika. Aika. Teks fiksi adalah teks yang berbentuk narasi dan bersifat imajinatif. Teks fiksi dihasilkan dari proses mengimajinasi atau berhayal. Iya. Oke, ada lagi Aika? Tepuk tangan untuk Aika. Sifa. Apakah sama pendapat antum dengan Aika? Sama, Zab. Sama. SDS. Azila? Ya, Zah. Sama? Sama. Coba ulangi. Teks fiksi adalah teks yang berbentuk narasi dan bersifat imajinatif. Teks fiksi dihasilkan dari proses mengimajinasi atau menghayal. Yes. Bukan berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi. Iya, lebih lengkap. Fatih, ini Fatih tunjuk tangan juga kan? Fatih, sama pendapatnya dengan yang Ahwat tadi? Sedikit tambahan, Zah. Oh, boleh, silakan. Teks fiksi adalah teks yang didapatkan dari usaha imajinatif yang berfungsi untuk hiburan. Menghibur pembacanya. Iya, good. Iya. 100 untuk antum yang menjawab ya. Semuanya betul apa yang antum ungkapkan itu. Oke, sekarang yang non fiksi. Silakan turunkan tangannya. Yang tadi. Yang lain lagi. Ustazah minta siapa ya? Siapa yang mau coba? Torik, coba Torik. Siapa tuh anaknya? Dia. Dia, oke, dia. Silakan dia. Teks non-fiksi itu teks yang bersifat faktual. Teks yang bersifat faktual ya, betul. Pengertiannya itu? Berarti teks non-fiksi itu adalah teks yang bersifat faktual gitu? Iya. Oke, terima kasih. Ayas, tangan untuk dia. Ayas, angkat tangan tuh. Silakan Ayas. Mana Ayas nih? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan.
Oke, terima kasih. Good. 100 untuk Ayas. Tadi Fabian juga mengangkat tangan. Fabian, apakah Tadi sama? yang mana jawab Za sama kayak Ayes Za? Oh, sama kayak Ayas. Coba ulang. Fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Iya. Oke ya. Paham berarti antum semuanya ya? Nah, bagi yang tidak Ustazah tanya, bagi yang belum menjawab, kalau tidak paham ditanyakan ya. Oke. Karena ini sudah kita pelajari juga kemarin di kelas 7. Nah, ini dia. Kan ada nih. Ya. Ini tolong ditandai ya. Dicatat nih ya, tolong ya. Nah, ini yang sudah kita diskusikan tadi, ini dia. Buku teks fiksi, dia teksnya berupa narasi atau cerita, non fiksi, eksposisi, argumentasi, laporan, dan termasuk juga eksponasi. Eksponasi yang kita pelajari kemarin. Itu termasuk non fiksi. Kemudian pemerolehannya menghayal kalau fiksi, ya. Ini dari penelitian ilmiah. Sifatnya tidak ilmiah, ini ilmiah. Nah, ini ya lebih lengkapnya. Bahasanya tidak tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia baku atau menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau non-fiksi harus tunduk, harus menggunakan bahasa baku. Fungsinya sebagai apa? Sebagai hiburan kepada pembaca. Kalau fiksi, non-fiksi itu sebagai penambah ilmu pengetahuan. Betul semua ya apa yang antum ungkapkan tadi. Tolong ini dicatat bagi yang belum paham. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh? Kaila? Antum mau bertanya, Kaila? Kaila? Enggak mau bertanya, Zah. Oh, enggak. Oke. Paham ya? Ustazah lanjut sedikit. Nah, itu dia simpulannya, pengertiannya ya. Nampak tuh? Nampak, Zah. Nah. SVC, teks berbentuk narasi imajinatif. Nah, ini dia. Silakan antum catat yang slide ini ya. Ini penting ya. Yang slide yang Ustazah tampilkan sekarang ini penting. Tolong dicatat. Catatnya boleh nanti di GC kan sudah Ustazah tampilkan ini. Nah, ini dia contoh buku fiksi dan fiksi. Fiksi ada novel seperti yang antum sebutkan tadi, ilmiah populer, non fiksi biografi juga termasuk non fiksi ya. Buku-buku sirah Nabi juga termasuk non fiksi. Banyak ya, non fiksi itu banyak. Nah, ini yang perlu anak Ustazah, ini berkaitan dengan LKPD kita minggu ini. Ya. Ini berkaitan dengan LKPD kita minggu ini. Menelaah isi buku. Ya. Apa saja yang perlu antum ketahui ataupun perlu antum catat dari buku yang nantinya antum baca. Ya, ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya. Pertama, antum memang harus membaca bukunya dengan yang akan ditelaah itu ya. Kemudian catat identitas bukunya, ini minimalnya, judul, nama pengarang, penerbit. Kemudian buat sinopsis. Apa sinopsis? Sifa? Apa? Sinopsis itu apa? Ringkasan buku. Iya, ringkasan isi bukunya. Ya. Kemudian catat kelengkapan isi bukunya. Ya, ada pendahuluannya, covernya, ISBN dan sebagainya. Kemudian catat ketersediaan ilustrasi, desain, tata letak bukunya, desain depan bukunya. Gimana, bagus atau tidak? Penilaian ya. Kemudian amati penggunaan bahasanya. Ya. Selanjutnya, berikan penilaian secara objektif dari aspek isi, grafika, dan bahasa. Apa itu? Nanti ada penjelasannya.
berikutnya. Jadi anak ustazah, tugas LKPD antum minggu ini itu kan disuruh menelaah sebuah buku. Ini berkaitan dengan resensi atau teks ulasan. Jadi antum mengulas, resensi itu kan memberi penilaian, mengulas sebuah buku. Baik buku boleh fiksi, boleh non fiksi. Itu yang di LKPD antum. Mungkin dah antum baca LKPD-nya kan? Nah, ini dia. Apa saja unsurnya? Ini. Sudah antum baca nih kan? Anak ustazah? Nah, oke. Jadi ketika kita menelaah sebuah buku, baik fiksi maupun non-fiksi, apa yang kita telaah ustazah, apa yang kita amati, ada 3. Apa itu? Yang pertama, ini. Yang 3 ini anak ustazah. Kelengkapan isi, terbagi 2, kelayakan isi, kelengkapan isi buku, keakuratan isi buku. Ini non-fiksi apa nih ya? Harus menggunakan yang ini nih. Akurat ya. Benar nak informasinya, sesuai fakta nak yang ada di dalam buku tersebut. Komponen penyajiannya. Jadi antum menelaah sebuah buku, membaca sebuah buku itu mendapatkan isinya, antum melihat yang 3 ini. Kelengkapan isi, grafikanya, kemudian bahasa. Grafika itu ilustrasi depan bukunya. Nah, unsur-unsurnya dapat antum lihat nih. Coba siapa ya? Andreas. Ada Andreas? Coba antum amati ini Andreas, antum baca. Apa saja unsur buku fiksi menurut antum, Andreas? Dari ini. Ada Andreas? Biru ada biru. Sabrina lah. Sabrina, tolong. Iya, Zah. Ya. Ini berdasarkan PowerPoint ini, unsur buku fiksi menurut antum ada berapa? Dari sini, antum lihat. Ada 3. 3, oke. Yang pertama apa? Unsur fisik buku. Iya. Apa saja unsur Yang kedua, fisiknya? Cover. Itu membuat ilustrasi, judul, nama pengarang, logo penerbit. Iya. Halaman ISBN, kata pengantar, daftar isi, bab isi, biodata pengarang, deskripsi buku. Kemudian yang kedua? Ada isi buku. Unsur intrinsik yaitu tema penokohan, latar, alur, tema, amanat, sudut pandang, gaya bahasa. Unsur ekstrinsik yaitu latar belakang pengarang, latar belakang budaya, adat, ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga ada penyajian atau desain dan tata letak. Penyajian isi yang menarik sesuai segmen pembaca. Nah, oke. Jadi anak ustazah, terima kasih Sabrina. Anak ustazah, nanti di LKPD antum, coba lihat LKPD-nya. LKPD antum, perintahnya kan antum disuruh membaca, pilih salah satu buku. Boleh fiksi, boleh non-fiksi. Kemudian antum telaah ini, unsur bukunya. Kalau antum mengambil buku fiksi, berarti antum menelaah yang 3 ini. Unsur fisik bukunya sama ya, unsur fisik buku non-fiksi dengan non-fiksi sama. Yang berbeda itu di unsur isinya. Ya. Kalau di buku non-fiksi tidak ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Nah, jadi nanti ini yang antum kerjakan di LKPD antum itu. Antum membaca, tentunya antum mendapatkan ini, antum baca dulu. Kalau tidak dibaca, insya Allah tidak dapat. Ya. Oke.
Ada 3 ya, ini penting nih, silakan dicatat. Unsur buku fiksi yang 3 ini. Kemudian non fiksi juga 3. Darin, coba Darin, tolong Ustazah. Apa saja yang 3 itu? Unsur buku non-fiksi yang pertama unsur fisik, isi buku, penyajian desain, dan tata letak. Maaf. Unsur fisik ada cover, memuat ilustrasi, judul, nama pengarang, logo penerbit, halaman ISBN, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab isi, daftar pustaka, daftar indeks. Sama kan? Sama dengan buku fiksi kan? Sama. Oke. Unsur isinya bagaimana? Nih. Isi buku sesuai bidang umum, pelajaran, ekonomi, bisnis, seni, sejarah, dan lain-lain. Iya. Oke. Ininya? Penyajian, desain, dan tata letak. Penyajian isi yang menarik sesuai segmen pembaca. Oke. Terima kasih Darin. Jadi, anak ustazah, perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi itu hanya terdapat pada isi. Kalau buku fiksi, itu perlu antum catat tuh ya. Buku fiksi dia memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu intrinsik? Unsur yang dari dalam. Berupa tema. Ini sudah antum pelajari nih di SD, di SMP kelas 7 antum pelajari. Antum sudah tahu apa itu tema, latar dan sebagainya udah tahu antum. Ya kan? Masih ada yang belum tahu? Fabian udah ketawa-ketawa udah tahu ya tuh. Ya. Nah, sedangkan buku non fiksi anak ustazah antum isinya itu sesuai dengan judul bukunya. Tentang apa bukunya? Kalau antum membaca buku sirah, berarti isinya ya tentang sirah gitu ya, berkaitan dengan kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi dan sebagainya. Kalau antum membaca buku bahasa Indonesia, tentu berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, gitu. Itu maksudnya. Nah, sedangkan penyajian desainnya itu sama, ya. Mungkin yang buku non fiksi itu lebih menarik dia desain covernya biasanya, ya. Oke. Ini yang sudah simpulkan tadi ya. Menelaah unsur-unsur buku fiksi itu bisa dari isi, grafika, dan bahasa. Nah, ini contohnya anak ustazah. Ya, ini contohnya. Nanti antum akan membuat seperti ini. Mana ya? Ustazah buka dulu LKPD antum. Bentar. Ustazah buka LKPD. Bentar ya. Ustazah stop nih. Semuanya antum udah ngambil LKPD semua kan? Sudah. Sudah ya? Nasya belum, Zah. Nasya belum? Nanti Ustazah share di apalah ya? Di GC. Yang belum ngambil LKPD. Oke, Zah. Nah, ini dia LKPD antum. Nampak? Nampak. Ya. Di sini kan tujuannya peserta didik mampu menyajikan hal-hal yang disukai dari isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, soal ini pilih satu buku. Boleh buku fiksi, boleh non-fiksi. Non-fiksinya itu boleh buku sirah. Kalau bisa buku-buku yang islami. Lebih bagus, lebih mantap. Karena nanti buku-buku islami itu akan berpengaruh langsung kepada antum. Antum mendapatkan pengetahuan secara islami di dalamnya. Gitu. Seperti kisah-kisah Nabi itu lebih mantap lagi. Kemudian setelah antum pilih salah satunya, antum
lakukan telaah. Ya, tentunya menelaah tadi terhadap 3 unsur tadi. Isinya, grafikanya, kemudian bahasa yang digunakan dalam buku. Untuk mendapatkan yang 3 itu, tentunya antum harus membacanya. Ya, harus membaca. Mungkin tidak selesai LKPD-nya minggu ini. Nggak apa-apa. Ustazah kasih waktu 2 minggu lah. Kalau antum tidak selesai membaca bukunya. Ya, penting antum cari dulu bukunya. Kemudian antum bisa menyajikan seperti ini. Atau bisa juga seperti kolom ini. Atau seperti contoh yang di PowerPoint tadi. Ya, apa yang antum telaah itu, identitasnya apa, kemudian antum ringkas sinopsisnya sedikit, kemudian antum tulis hasil telaah antum. Ya, Ustazah tengokkan contoh yang di PowerPoint tadi. Nah, ini ya. Ini telaah buku ya. Buku apa ini, Karim? Yang contoh Ustazah tampilkan ini buku apa? Fiksi atau non-fiksi? Karim? Apa antum tengok ke atas, Karim? Coba antum tengok ini. Buku fiksi atau Fiksi dulu. Non ya? Fiksi dulu. Oh, fiksi. Non. Buku fiksi. Sudah ada yang pernah baca Surat Kecil Untuk Tuhan? Enggak. Novel nih ya. Pasti antum udah pernah baca nih. Nah, ini dia apanya? Telaahnya. Nah, ternyata ini nama pengarangnya ini Agnes Davaner ini. Ternyata Agnes Davaner ini terdiri dari 2 orang. 2 orang. Kakaknya 1, adiknya 1. Ya. Jadi nanti dengan membaca buku ini antum udah tahu itu. Itu nanti termasuk ke latar belakang pengarang, unsur ekstrinsik. Kata buku insya Allah mudah nih antum bisa mendapatkan. Kemudian ini agak sulit nih. Ini harus antum baca semuanya buku antum. Jangan ambil yang di bagian belakang buku saja. Buku saja tahu tuh siapa yang mengambil di belakang buku saja. Ini sinopsisnya. Ringkasan sedikit cerita yang antum baca. Oke. Kemudian, ini dia contoh telaahnya. Ini karena dia buku fiksi, berarti dia menelaah tentang unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya. Ini contohnya. Unsur intrinsik, tema. Temanya tentang perjuangan seorang remaja melawan penyakit kanker ganas. Ya, tetapi masih memiliki semangat untuk hidup. Nah, dia menceritakan dari mana ini dapatnya dia Ustazah, penulis ini? Ya dari setelah dia membaca buku tersebut. Ini penilaian antum terhadap buku tersebut melalui temanya, melalui tokohnya, melalui alur, dan sebagainya. Bisa kira-kira, Dek? Antum tentukan 1 buku saja. Boleh fiksi, boleh non-fiksi. Ada pertanyaan sampai sini? Ini contohnya ya, Nak Ustazah? Oke, kalau mau bertanya hasil telaahnya itu boleh di print aja nanti Isa, diketik di Microsoft Word. Di buku apa namanya? Di LKPD antum sudah ada penjelasannya, Fatih. LKPD minggu ini tuh antum boleh mengerjakannya di pakai tulisan tangan di depan folio atau boleh juga diketik. Berarti kalau diketik itu di print berarti ya. Tapi Ustazah tidak mau antum plagiat. Jangan ambil dari internet. Memang antum berusaha untuk mencoba sendiri gitu. Ya. Nah, boleh diketik. Diketik di Word. Ada itu syarat-syaratnya di LKPD-nya. Ya. Baca di bawah tuh ada NB-nya itu. Kalau bisa cover, ya, ada cover depannya. Cover depannya bisa antum tulis tugas bahasa Indonesia, telaah buku. Buku apa yang antum ambil? Buku fiksi atau non fiksi? Misalnya buku fiksi. Tugas bahasa Indonesia, telaah buku fiksi.
judul bukunya apa, kemudian disusun oleh Muhammad Sultan Fatih. Kemudian di bawahnya SMP IT Alfitiyah tahun 2021. Nah, itu covernya ya. Semuanya silakan dibuat covernya itu. Ingat kan bacaan covernya? Nah, Ustazah? Ya, Zah. Tolong Zah, tadi nggak dengar. Bacaan covernya. Tugas bahasa Indonesia. Sudah? Di bawahnya menelaah buku fiksi. Kalau antum mengambil buku fiksi berarti buku fiksi, kalau buku non fiksi yang antum ambil berarti buku non fiksi. Nah, buat judul bukunya, saya tadi Surat Kecil untuk Tuhan, disusun oleh Hafiz Al-Khairi. Kemudian di bawahnya SMP IT Alfitiyah Pekanbaru tahun 2020-2021. Ini contoh telaahnya. Nah, ini Coba apa? ini ya, tempat kejadiannya dalam cerita ini adalah di kota Jakarta katanya. Antum tengoklah nanti buku yang antum pilih itu. Alurnya menggunakan alur maju. Alur maju orientasinya seperti ini, komplikasinya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, di unsur ekstrinsik ini antum akan mendapatkan ekstrinsik apa tadi? Unsur dari luar berkaitan dengan latar belakang pengarang. Ini dia. Nama Agnes Davanor berasal dari dua kata. Agnes berasal dari namanya, sedangkan Davanor diambil dari nama adiknya. Nah, ini dia. Ya, jadi mereka adalah dua saudara yang satu dalam sebuah karya. Jadi ternyata Agnes Davanor itu dua orang kakak beradik. Ini contoh telaah untuk ekstrinsik. Mau bertanya, Hafiz? Thank you. Mau bertanya, Hafiz? Boleh bertanya, silakan. Bagi yang mau bertanya. PowerPoint ini antum bisa dapatkan kembali di GC. Sudah Ustazah sampaikan di GC. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Jadi Ustazah berharap semua antum membuat tugas ini. Jika tidak selesai dalam minggu ini, boleh diperpanjang waktunya. Minimal 2 minggu Ustazah beri waktu. Ya. Ustazah. Nah, boleh diperpanjang. Nah, cuman itu saja. Ya, ini hasil telaahnya boleh ditulis tangan di kertas double folio. Ya, kalau antum mau nulis tangan boleh, yang rapi tulisannya. Atau boleh juga diketik di kertas A4. Ya, dengan jenis huruf Times New Roman dan ukurannya 12. Kemudian di print out. Kemudian tadi dikumpulkannya kapan tuh Zah? Yang apanya tuh Zah? Yang hasil telaahnya tuh Zah? Gimana? Hasil telaahnya itu dikumpulkan kapan Zah? Kalau selesai minggu ini kan setelah Zoom ini antum bekerja nih. Jangan antum main pula ya habis ini. Kalau antum selesai di dalam minggu ini, boleh dikumpul hari Selasa depan. Oke Zah. Nah, jika tidak selesai, berarti boleh nambah waktu 1 minggu lagi, berarti 2 minggu berarti waktunya kan? Iya. Berarti Selasa depannya lagi dikumpul. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oh iya. Insya Allah nggak ada Zah. Bagi anak ustazah yang sudah kuisis tapi belum PTS, silakan diminta ke ustazah linknya, link PTS ya. Atau nanti ustazah kirimlah link PTS-nya di grup kelas biar semuanya bisa menjawab tanpa harus berkonsultasi ke ustazah terlebih dahulu. Ya, intinya antum sadar sendiri, jangan diingat-ingatkan lagi.
kuisis dan PTS itu wajib antum kerjakan. Ya. Apa gunanya ustazah? Ya untuk nilai antum. Nggak mungkin ustazah simsalabin aja ada nilai antum kan di rapor kan? Nah, memang kita ada rapor tapi nilai mid asli itu, nilai mid itu nilai asli ya, itu ada di bagian nilai rapor antum. Jika nilai midnya tidak ada, maka nilai antum itu akan jatuh. Seperti yang semester 1 kemarin, siapa tuh yang D nilainya? Itu karena nggak ada PTS-nya. Fabian udah PTS kemarin. Semester 1. Udah, Zah. Ya. Ini banyak nih yang nggak ikut nih. Ada Irfan yang nggak ikut. Ada Farid. Ada Farid hari ini? Enggak. Nggak ada. Siapa tadi sudah suruh screenshot? Nah, ada 24 nih. Ada tambahan berarti. Tolong dibuka. Kalau mau nampak wajah silakan dibuka. Screenshot lagi siapa? Anip, ada pertanyaan Anip? Bisa mengerjakan tugasnya? Anip. Anip, dipanggil. Torik, ada pertanyaan? Hafiz? Abdurrahman? Nggak ada. Berharap antum paham ya semuanya mengerjakan LKTP-nya. Kerjakan karya antum. Yang terbaik berarti yang terbaik pula nilainya. Ya, guru itu memberi nilai sesuai dengan hasil antum. Oke, itu saja dari Ustazah. Kalau Ayas ada pertanyaan? Darin ada pertanyaan? Nggak ada. Paham ya Darin ya? Bisa membuatnya? Insya Allah bisa. Siapa yang mau bertanya? Safira Akila ada mau bertanya? Enggak, Zah. Enggak, oke. Berarti semuanya sudah anggap sudah paham dan Ustazah akan terima tugas antum itu kalau tidak Selasa besok, Selasa 1 lagi. Ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada anak-anak Ustazah hari ini yang sudah ikut Zoom hari ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak ikut Zoom hari ini lain kali bisa ikut. Ya. Nah, silakan setelah Zoom ini kan masih ada nih waktu kita sampai jam 11.30. Tolong atur tugasnya itu. Ya. Ustazah. Ya, silakan kita. Suara Ustazah nggak jelas, Zah. Nggak jelas? Sudah jelas? Oh, udah, Zah. Nah, jadi ini kan masih ada nih waktu kita sampai 11.30. Silakan antum laksanakan tugas tadi. Ya. Yang bagi yang belum PTS boleh PTS dulu. Bagi yang belum mengerjakan kuisis boleh mengerjakan kuisis. Nah, tadi yang sudah dua itu berarti antum mencari bukunya. Boleh buku fiksi yang ada di rumah antum aja lah. Ada kan buku di rumah antum? Boleh buku fiksi, boleh buku non fiksi dan dilaksanakan. Boleh diketik. Oke? Itu saja. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.